Jadi begini teman-teman ya, di sini tuh nggak terlalu rame. Bisa dibilang sepi, tapi dibilang rame juga enggak ya gitu ya. Karena teman-teman di sini itu banyak orang-orang yang udah pensiun yang tinggal di sini, nggak anak-anak muda. Karena di Prancis itu anak-anak mudanya yang dalam pedalaman Prancis itu biasanya mereka pergi ke Paris, tinggal di Paris dan sekolah di Paris itu biasanya ya. Tapi nggak semua kok. Di sini juga banyak kok anak-anak muda. Banyak juga orang-orang yang tinggal di sini. Itu tetanggaku teman-teman. Nah, sebentar lagi kita akan nyampe di katedral teman-teman ya. Kita akan terus lurus ke dalam ke apa namanya ke kota. Kita akan terus aja lurus ya. Itu udah kelihatan udah kelihatan. Itu udah kelihatan ya katedralnya ya. Katedral ini namanya Katedral Kutos. Nah, kalau sejarahnya aku kurang mengerti ya bagaimana, pokoknya di sini tempatnya tenang, adem, ayem, terus nggak kebisingan, terus polusi juga itu enaknya di sini ya. Coba kita nyalain dulu AC-nya, panas banget deh. Dan kita udah nyampe teman-teman. Di sini ada katedral tuh. Katedral ini ceritanya bagaimana saya tidak tahu. Pokoknya dari zaman Perancis perang dulu ini udah ada ya. Jadi gitu tuh katedral teman-teman. Keren ya. Tuh. Nah di sini teman-teman ya, musim panas begini banyak turis. Terus banyak juga orang-orang yang melihat gereja ini. Tuh lagi bunyi ya. Iya. Nah, terus teman-teman di sini ada juga pusat-pusat perbelanjaan ya. Teman-teman, kalau yang itu namanya La Mairie ya, teman-teman ya. Di La Mairie itulah saya nikah dengan suami saya 9 tahun yang lalu ya, teman-teman ya. Saya nikah di sana. Gerejanya cantik ya. Di sini kecil gerejanya, ada yang lebih gede lagi tapi di Paris ya. Nanti deh kapan-kapan kalau aku ke Paris, aku fotoin, terus aku videoin, terus aku bikin vlog ya, teman-teman ya. Indah kok, di sini juga enak, tenang pengalamannya ya. Tuh teman-teman, tuh indah kan ya, tuh teman-teman. Katedral Kutos en France ya. Baiklah teman-teman, sebelum kita kesorean mendingan kita pulang ya. Takutnya nanti suami saya mau makan, takutnya dia mau makan siang, aku belum masak. Aku rencana mau masak ini teman-teman, mau masak apa namanya, daging dendeng ya. Oke deh, ikuti video saya, jangan lupa ya subscribe yang belum subscribe, yang like juga yang komen silakan ya. Terima kasih, semoga sehat selalu semuanya dan makin bahagia. Baiklah teman-teman, kita akan sekarang pulang ke rumah ya. 5 meter lampu merah, 10 meter lampu merah. Banyak banget lampu merahnya. Capek nunggunya. Jadi lampu merah ini lama loh teman. Kadang-kadang kalau mau berangkat kerja pagi-pagi tuh ya, paling bete lewat sini. Udah lampu merah tuh udah lama banget berhentinya. Kita capek loh kadang-kadang nungguinnya. Kalau seandainya lewat sono sih lebih muter. Oke deh.
1, 2, 3, come on. Oke, kita belok ke kiri. Itu tetangga aku, teman-teman, baik banget. Dia suka ngobrol kadang-kadang, cuman dia lagi sibuk gitu. Orang Prancis, baik banget loh teman-teman. Di sini banyak orang baik, banyak orang yang dengan tetangga tuh mereka ini solider ya. Di Indonesia juga iya sih, cuma di sini tuh kan kesannya gimana gitu, namanya di negara orang, kita hidup di negara orang, bertetangga dengan orang yang bukan orang Indonesia. Jadi kita itu agak-agak gimana gitu ya. Aku pikirnya dulu tuh mereka tuh nggak suka dengan pendatang, tapi ternyata mereka tuh ramah-ramah loh teman-teman sebenarnya. Mereka baik-baik orangnya. Oke, kita belok ke kiri. Abis belok ke kiri ini kita nyampe ke rumah. Teman-teman, kita udah nyampe ke rumah. Sekarang kita waktunya masak ya. Yuk kita masak dulu yuk, kita buat makan siang. Hari ini cuacanya nggak bagus ya, jadi agak-agak mendung. Jadi mau nggak mau kita harus masak apa adanya deh, apa yang di dapur ya. Kita ikuti terus videonya teman-teman ya. Buat yang udah subscribe terima kasih. Terus buat yang belum komen, kalau umpamanya ada saran, ada saran yang ingin disampaikan, bisa tulis di kolom komentar ya. Teman-teman, selamat pagi semuanya. Semoga semuanya sehat selalu ya. Pagi ini saya akan siap-siap masak karena suami jam makan siang dia makan di rumah. Jadi saya akan masak daging goreng yang kita ungkep dulu tapi dagingnya ya. Oke, bahan-bahan yang kita butuhkan adalah bawang putih. Kurang lebih sekitar 4 siung ya, saya iris dan saya cuci, juga saya potong-potong. Terus di sini kunyit setengah sendok, garam. Di sini juga ada merica, ada kemiri. Terus di sini juga ada ketumbar. Semua bahan yang ada di gilingan ini kita akan haluskan ya. Nah, kalau begitu kita akan haluskan dulu yang namanya merica ya. Bismillahirrahmanirrahim. Merica ini usahain giling yang dengan halus ya teman-teman ya. Supaya apa? Supaya mericanya ini nggak kegigit. Kalau suami saya itu kurang demen pedes ya, jadi mericanya agak pedes gitu ya. Kemirinya juga dihancurkan. Ini ulekannya terlalu kecil ya teman-teman. Kalau teman-teman ada yang gede, pakai yang gede. Saya suka yang kecil karena emang bener-bener saya punyanya baru yang kecil ya, belum beli yang gede. Kenapa saya beli yang kecil? Karena timbangan di pesawat itu kan kalau dari Indonesia ke Perancis itu kan mahal ya. Nah terus waktu saya beli gilingan ini, waktu beli saya lemper ini, saya banyak banget bawaan waktu itu. Jadi mau nggak mau harus saya tinggal beberapa barang yang tetap saya akan membawa yang namanya lemper ini karena jadi lemper saya ini saya sengaja beli yang kecil karena waktu saya di pesawat itu teman-teman terlalu berat ya. Jadi waktu saya beli yang namanya lemper ini lemper ya, kalau orang Jawa bilang lemper ini nih, saya banyak banget bawa barang dari Indonesia untuk saya bawa ke Perancis ya. Ternyata timbangannya terlalu berat dan kita udah sempat bayar beberapa kilo. Nah, akhirnya saya bongkar itu koper karena terlalu mahal. Saya tinggal beberapa yang yang kira-kira sangat berat. Tapi lemper ini masih saya bawa. Untungnya masih saya bawa karena saya memang butuh. Jadi gitu teman-teman. Nah, aku rasa begini udah cukup ya teman-teman ya. Oke, kita siapkan di sini dulu dan kita akan mencuci daging ya.
Baiklah teman-teman, di sini ada daging yang udah kita cuci ya. Dagingnya gede-gede ya teman-teman ya. Jadi kalau gede-gede ini lebih bagus. Kalau umpamanya kalian nggak suka yang namanya apa namanya ini gajinya itu boleh dibuang ya, gaji-gajinya dibuang. Nah terus apa namanya kalau kalian mau motong daging, usahakan jangan terlalu kecil ya teman-teman. Usahakan terlalu agak-agak gede gitu. Masalahnya kalau umpamanya kalian potong terlalu kecil, dagingnya akan mengering. Kalau udah ngering jadi agak keras gitu karena ini dagingnya daging keras ya teman-teman ya. Ini daging keras, di Prancis itu namanya bourguignon. Nggak tahu kalau di Indonesia daging apa namanya. Ya gini nih. Jadi kita potong sedang-sedang lah ya, jangan terlalu kecil, jangan terlalu gede juga. Segini aku rasa udah cukup dagingnya ya. Ini buat diampal, buat dijadikan daging goreng. Enak banget kalau makannya sama sambal terasi ya. Ya kita goreng aja segini, apa namanya kita potong aja segede-gede ini, nggak perlu kecil-kecil banget. Kita potong semuanya. Ini kurang lebih sekitar 700 gram. Jadi dagingnya ini setelah diiris-iris, setelah dipotong-potong, kita masukkan ke dalam ceting ya, kayak begini ya. Jadi nggak terlalu apa namanya nggak berair lagi. Usahakan agak-agak kering. Ya nggak kering-kering banget lah, yang penting udah dicuci terus ditiriskan gitu ya. Tuh udah siap. Sekarang kita akan mengungkep bumbunya ya teman-teman ya. Selanjutnya kita akan mengungkep daging ini dengan bumbu ya teman-teman ya. Baiklah, pertama-tama kita masukkan dulu dagingnya ke dalam panci. Lalu kita akan masukkan yang namanya bumbu ya teman-teman ya. Jadi bumbunya itu kita masukkan ke dalam. Ini bumbu udah kita masuk ke dalam ya teman-teman ya semuanya. Lalu kita aduk dan nyalakan apinya ya. Dan nyalakan apinya. Lalu kita akan rebus kurang lebih 1 jam ya teman-teman ya. 1 jam kurang lebih. Selanjutnya teman-teman kita masukkan ampla ayamnya ya, ampla ayam kampung ya. Kita masukkan yang ampla ayam yang udah kita cuci ya, perlahan seperti ini. Sudah kita masukkan, terus kita aduk ya teman-teman. Kita aduk rata teman-teman ya, jangan sampai apa namanya, jangan sampai bumbunya tidak merata. Usahakan bumbunya itu tuh merata, lalu baru kita diamkan selama kurang lebih 1 jam ya. Dan jangan lupa ditutup ya teman-teman ya. Kita tutup ya, begini ya. Tuh. Baiklah teman-teman, daging kita udah mulai matang ya, kelihatan itu udah mulai menyusut airnya. Jadi mau nggak mau ini kayaknya udah cukup lah ya, nggak usah terlalu lama-lama mau memasaknya. Kalau kalian mau yang lebih lama lagi juga nggak apa-apa. Oke, selanjutnya kita diamkan beberapa menit ya teman-teman ya, sekitar 30 menit kurang lebih ya. Iya teman-teman, baiklah teman-teman, sekarang kita akan menggoreng dagingnya. Karena dagingnya ini udah mulai enak ya untuk digoreng ya, sudah saatnya digoreng. Kita juga udah lapar, jadi kita menggorengnya perlahan seperti ini nih ya. Tapi pertama-tama kita panaskan dulu minyaknya ya. Minyaknya kita panaskan dulu supaya apa namanya, supaya dagingnya bisa cepat matang ya teman-teman ya. Kita masukkan perlahan seperti ini, jangan sampai minyak yang terkena kita ya, nanti kita bisa kepanasan jadinya. Nah ini minyak harus benar-benar panas ya teman-teman ya. Baiklah teman-teman, saya rasa ini udah matang ya. Cara matangnya begini, warnanya udah mulai gelap, udah mulai matang, ini udah siap untuk diangkat ya. Setelah diangkat silahkan dihidangkan dengan nasi anget, dengan sambal terasi, dengan makanan apa aja lah, yang penting enak.
Yang buat yang makan nasi ya boleh makan nasi. Kalau aku makan pakai salad aja karena aku lagi diet ya. Oh, Bon appetit. Makasih. Makasih udah lihat video saya ya. Jangan lupa subscribe.